Kalau faktanya terkait dengan Ahok. Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. Wankawan TV One. Pas nyampe di jalan kira-kira di Kolong Slipi ya, jadi jalanan itu diblokade, nah tiba-tiba nyampe di Kolong Slipi. Di Kolong Slipi itu diarahin. Kalau chaos di situ ada yang chaos, tapi emang kan Lutfi kadang emang jalan pulang. Jadi mama juga di situ udah kayak nelponin Lutfi juga gitu. Pi di mana pulang? Jadi mama juga udah kayak punya firasat gak enak gitu ke Lutfi gitu. Iya. Nah, yang kalau yang bikin Lutfi sedih itu ya itulah, jadi kayak kan papa kan taunya Lutfi kan taunya ini kan papa kan lagi sakit gitu, tiba-tiba Lutfi ditangkap, terus selama seminggu kan Lutfi di Polres Jakarta Barat 3 hari, terus dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat. Itu selama seminggu papa nggak datang, tapi justru di situ Lutfi malah berpikir sehat apa enggak papa? Iya, Lutfi pengen ngeliat keadaan papa sehat apa enggak gitu, karena kan Lutfi juga ngedengar dari mama papa katanya lagi sakit gitu. Nah pas yang ketiga kalinya itu dia nimpuk, cuman nimpuk itu sembari lari ngedeketin arah Lutfi gitu. Lutfi tapi diem, Lutfi nggak mikir Lutfi tuh ketimpuk batu, paling bocor, nggak tahu kenapa Lutfi berpikir seperti itu, tapi Lutfi pengen megang erat bendera itulah gitu, jadi pas dia lari terus ngelempar batu gini, tiba-tiba lemparannya dia itu mentok ke tiang-tiang sela-sela DPR itu, sela-sela pagar DPR, dan balik ke arah dia, akhirnya kena badannya dia. Kalau koordinir sih enggak tergerak kayak itu, Lutfi atas panggilan hati nurani aja sih. Halo, apa kabar kawan TV One? Seperti biasa saya Dole Duance selalu menyajikan informasi yang informatif yang akan kami sampaikan dalam durasi 30 menit. Di channel YouTube Kawan TV One ini kami selalu akan mendatangi atau mungkin kedatangan juga tamu yang betul-betul sangat dikenal oleh masyarakat luas. Ya, saat ini hari ini kita lagi menghadapi penolakan oleh para buruh dan elemen masyarakat lainnya tentang undang-undang Cipta Kerja ya, atau kayaknya Omnibus Law. Jadi ini banyak sekali masyarakat menentang, ya terutama kaum buruh menolak dengan beberapa pasal yang sifatnya yang kemungkinan merugikan bagi kawan-kawan yang sudah bekerja ataupun yang baru akan bekerja. Saya tidak akan membahas tentang hal itu, Omnibus Law ini, tapi saya ada tamu jagoan saya, Lutfi, anak STM, ya, yang waktu itu sempat viral tahun 2019, yaitu dia ikut demo menolak undang-undang KPK. Saking trendinya foto Lutfi lagi memegang bendera merah putih, apakah dia mengelap wajahnya, apakah dia dapat angpau disimpan, kita nggak tahu. Nah ini Lutfi apa namanya? Lutfi Alfiandi. Oh, Lutfi Alfiandi. Nama asli itu jadi nama asli Dede Lutfi Alfiandi. Cuman kan orang lebih mengenal itu Lutfi Alfiandi karena di media saya itu, di akun sosial media saya itu di ini itu namanya itu Lutfi Alfiandi. Jadi dedenya itu dihilangin karena ngerasa udah gede masa dipanggil Dede mulu gitu kan. Akhirnya Lutfi Alfiandi tiba-tiba pas kejadian tanggal 25 September itu sempat viral. Nah, akhirnya orang-orang mengenal Lutfi Alfiandi gitu. Oh, jadi dedennya udah berubah jadi Lutfi Alfiandi. Iya, Lutfi Alfiandi. Ini harus kita tumpukan lagi nih. Bikin nasi kuning lagi. Bikin nasi kuning. Iya. Lutfi ini adalah seorang remaja, ya. Waktu itu masih sekolah ya? Itu udah lulus sih waktu itu kejadiannya. Ya baru udah lulus. Nah, waktu pas ada
perancangan rancangan undang-undang RUU KPK itu akhirnya kami kan pas tanggal 24-nya itu, tanggal 24 saya ngeliat di media sosial gitu ya kan, ngeliat di media sosial itu beritanya kan kakak-kakak mahasiswa gitu pada ya mendapatkan intimidasi dari pihak aparat begitu ya kan. Terus akhirnya jiwa saya itu kayak terpanggil untuk mengikuti aksi tersebut gitu. Akhirnya pas tanggal 25-nya sama teman datang lah ke sana gitu. Datang ke sana itu emang situasi siang itu emang udah chaos gitu. Waktu pas saya datang itu memang belum chaos, tiba-tiba ada ya entah saya nggak tahu dari pihak mana ya itu melempar sana sini segala macam. Akhirnya situasi chaos lah gitu. Dari pihak aparat juga udah melemparkan gas air mata, menembakkan water cannon gitu sampai gas air matanya itu bener-bener kabut banget lah gitu pokoknya. Akhirnya saya pas waktu pada saat aksi itu sebelum memegang bendera itu saya memang kepengen. Jadi bendera ini tuh saya dapat itu tiga kali saya dapat gitu ya. Jadi pas awalnya itu bendera ini kan ada yang apa? Ada yang ngibarin bendera gitu, ada yang ngibarin bendera ya kan, ada yang ngibarin bendera di pada saat water cannon apa namanya? Gas air mata meluncur ke arah kami gitu ya kan. Saya ngeliat orang-orang pada ngibarin bendera, akhirnya saya berpikir saya pengen ngibarin bendera gitu ya kan, karena dari kecil emang papa saya juga udah kayak sering ngajak ke bukan aksi kayak ke monumen sejarah seperti itu. Jadi kayak dari kecil udah tertanam seperti itu, jadi kayak coba saya pengen ngibarin bendera lah gitu ya kan. Akhirnya saya cari bendera, terus ada orang yang lagi duduk, anak STM lagi duduk. Akhirnya permisi ya kan, saya boleh saya pinjam benderanya, jadi saya kibarin itu sekali sekitaran 30 menit baru saya kibarin. Selagi saya kibarin seperti ini, tiba-tiba orang itu langsung mendekati saya, terus bang maaf benderanya mau dipakai juga sama dia. Oh yaudah. Nah yang kedua sama seperti itu juga. Nah yang pas ketiga ini saya cari lagi ke belakang bendera merah putih, saya cari nggak lamaan ketemu bendera itu udah terikat bambu, bendera udah terikat bambu, terus ngegeletak, jadi kayak ada tembok kan pagar di saya kan stasiun, iya saya kan TKP saya kan itu di stasiun Palmera ya, stasiun Palmera di pagar rel situ, itu dia iya di pagar rel situ benderanya itu nyender gitu bersama ini bambu itu ya kan. Akhirnya saya ambil terus saya kibarkan. Nah nggak lamaan kan kesemprot water cannon, gas air mata. Terus bendera yang tadinya kikat bambu itu talinya kayak rapuh gitu, jadi putus, yang di atasnya putus. Akhirnya menurut saya ini benderanya kayak nggak stabil aja, nggak sempurna, berkibaran nggak sempurna. Akhirnya saya inisiatif, udahlah saya lepas aja benderanya. Pas saya lepas benderanya, terus mengaspirasikan suara gitu ya kan. Tiba-tiba gas air mata makin banyak gitu, makin banyak ke arah kami. Akhirnya saya ngindar, nggak lamaan ya terjadilah foto viral itu. Yang moto itu siapa? Kalau yang moto sih saya kurang tahu juga, cuman ada. Tapi benar itu Lutfi itu. Benar. Yang dari ada kok bendera sepatu. Waktu yang begini kan fotonya viral itu kan Lutfi kayak cium bendera gitu kan. Kalau itu Lutfi benar atau bukan? Kalau waktu pas itu bukan mencium, jadi ngelap mata air mata. Iya, kan dari awal saya ngeliat orang megang bendera, yang ngibarkan bendera itu, saya udah berpikir saya nanti kalau megang bendera ini saya nggak boleh, gimana caranya bendera ini tuh nggak boleh jatuh ke tanah, apalagi sampai buat lap keringat atau air mata gitu. Saya iya, jadi kayak lebih menghormati bendera gitu. Akhirnya ya pada saat gas air mata itu ke arah kami gitu ya kan, saya ngindar nggak lamaan ada salah satu gas air mata itu yang memang kebetulan jatuhnya itu pas banget menembak ke jaket saya, kan saya pakai jaket, nembak ke jaket saya gini, terus
mental ke bawah baru di situ asapnya kan buyar. Pas buyar akhirnya saya lari, kan mata udah bener-bener Bengkak. iya di sini tuh hidung Udah udah sesak, bener-bener udah sesak kering, banget, kering, udah sesak perih ya kan, tenggorokan juga udah Kering. kering banget. Akhirnya mata juga udah bener-bener, bukan kalau dibilang nangis, bukan nangis ya, tapi emang karena perih. emang karena efek gas air mata itu ya kan, jadi perih, akhirnya air mata tetes ya kan. Nah, saya ngehindarin gas air mata itu sembari lari, sembari megang Bendera apa? merah putih? Megang bendera merah putih. Kan bendera merah putih emang saya giniin ya, saya kibarin gini, kadang saya beginiin, terus kadang saya balikin begini juga gitu ya kan. Nah, terus saya giniin lagi, tiba-tiba sembari megang HP juga, itu kebetulan HP itu, jadi kenapa HP bisa ada di tangan kanan saya ini, ada salah satu teman saya itu yang menghubungi saya gitu. Jadi ada teman saya yang menghubungi saya, jadi lagi aksi nelponin, terus saya ini kenapa nelponin. Nah, kebetulan kan gas air mata lagi pada deng. Akhirnya saya nggak fokus kan gitu ya, ngindar aja gitu. Malaman pas sudah nyampe sini, gas air matanya meledak, saya ngehindar, baru lagi lari sembari gini. Jadi ngelap air matanya itu emang karena pakai jaket gini kan, di sini kan ada jaket. Sembari bendera digenggam sini, tangan HP di sini, terus begini. Jadi ngelap air matanya itu ke sini gitu, tiba-tiba ada yang foto gitu. Langsung viral. Semenjak ngetop apa perasaannya? Kalau semenjak ngetop sih gimana ya? Kalau dibilang rasa bangga sih, sebenarnya saya ya bangga sih, agak seneng juga gitu kan. Masyarakat Ya banyak tahu. masyarakat, kalau masyarakat banyak yang tahu, saya agak gimana ya? Nggak begitu bangga juga sih ya. Maksudnya nggak mau bangga mau sendiri gitu, Ya, nggak nggak mau sombong lah. Iya, nggak mau sombong Tadi gitu kan. mama pada mau foto sama Lutfi. Foto. Iya, ya alhamdulillah lah sih ya, semenjak kejadian seperti ini Lutfi cukup dikenal orang. ya cukup dikenal orang, terus cukup dihargai juga gitu sama orang kan. Berapa orang sih waktu itu Lutfi datang sendirian atau rame-rame? Berdua sama teman. Oh, berdua. Berdua sama teman, terus gabung sama yang STM lainnya. lain? Iya, gabung sama yang lainnya. Betul ada STM waktu itu. Ada rame. Rame. Emang Oh. kalau dihitung masanya sih nggak bisa diperkirakan ya, karena memang masa di situ banyak gitu, ada di mana-mana juga gitu mereka sudut-sudutnya gitu. Kawannya Lutfi ditangkap juga. Kalau pada saat tanggal ini kan saya kan ikut 2 aksi ya, pada tanggal 25 sama tanggal 30. Nah, yang tanggal 25 ini pulang aman-aman aja gitu. Saya pun jadi berita saya pas foto saya megang benderanya itu tuh, saya tahunya itu justru malah pas tanggal 26. Jadi ada teman saya ini kan emang kebetulan kan saya sering sama teman saya gitu. Terus emang saya kan udah lulus, tapi kalau nongkrong sama teman saya itu kadang sama teman-teman yang seangkatan gitu ya, sama teman-teman yang seangkatan kadang suka pakai celana abu-abu gitu, celana sekolah. Jadi emang tiap main kemana-mana juga masih suka pakai celana sekolah gitu ya kan. Nah, pada saat tanggal 26-nya itu teman WA saya, jadi japri saya ngomong gini ya kan, Pi ini foto lu, ini lu bukan sih, kata dia gitu ya kan. Kalau dari postur badan sih lu ya kan, kata dia gitu. Terus lu juga kemarin kan sempat foto ke gua ya kan, bukan foto, bikin status, terus jaket sama lu juga pakai celana seragam, celana abu-abu sama sepatunya itu juga bener-bener dekil banget itu. Karena kan kesiram motor kanan itu dari basah kering, pokoknya sempat ngerasain basah 3 kali lah. Habis itu basah kering gitu. Jadi sepatu udah bener-bener dekil banget gitu kan. Badan juga udah nggak karuan kayak gimana gitu. Gimana sih perasaan Lutfi waktu ikut demo? Waktu ikut demo sih ya, kalau demo sih waktu ikut demo itu perasaan bener-bener kaget, karena ya Baru sekali itu? Iya, baru kali itu juga gitu. Baru sekali itu langsung ngetop. Masya Allah. Ya namanya ya mungkin kuasa Allah juga gitu, mau mengangkat derajat Lutfi ya dengan cara seperti ini mungkin gitu. Waktu di pengadilan kan Lutfi kan sempat nangis ya? Iya, Apa sempat sih yang pikirin Lutfi atau nangis? Keadaan keluarga? Keadaan ya, salah satunya keadaan yang membuat terpukul Lutfi itu ya keluarga lah gitu, terutama orang tua lah gitu. Kayak kan jadi kan Lutfi ikut 2 aksi, tanggal 25 sama tanggal 30. Nah, pada saat tanggal 30 ini kan ikut juga aksinya ya. Nah, jadi sebelum ikut aksi ini kan tanggal 29 malamnya
mama ini sempat ngomong ke Lutfi gini, Vi, papa lagi sakit kata gitu. Sakit apa papa ya kan? Ini maknya kambuh katanya, maknya kambuh. Dia dari kemarin nggak mau makan, tapi kopi jalan terus gitu ya kan. Lutfi kepikiran, iya tapi kopi jalan terus kan, waduh ini. Akhirnya pas pada tanggal 30 Lutfi ikut taksi lagi. Emang kalau dari pirasat Lutfi itu, pirasat udah mengatakan kayak udah jangan ikut gitu. Cuman kayak ada dari beberapa media kan gitu, dari beberapa media atau terus dari teman-teman juga kayak ayo datang lagi. Jadi kayak nyemangatin, nyemangatin Lutfi gitu ya kan. Ya. Akhirnya Lutfi ikut lagi lah pada tanggal 30. Pada tanggal 30 ikut lagi. Itu sekitaran habis maghrib Lutfi balik kanan. Jadi Lutfi pulang sama temen Lutfi. Kan Lutfi berdua juga sama temen Lutfi lagi datang itu ya. Teman sangkatan juga. Lutfi jalan pulang, tiba-tiba karena Lutfi kan memang jujur aja Lutfi itu apa ya, kalau dibilang hafal jalan, Lutfi nggak hafal jalan gitu. Jadi ngikutin aja udah, kayak orang kan. Lutfi kan dari TKP stasiun Palmerah. Nah pulangnya itu arah ke Tanjung Priuk, Jakarta Utara ya kan. Pas nyampe di jalan kira-kira di Kolong Slipi ya. Jadi jalanan itu diblokade. Nah tiba-tiba nyampe di Kolong Slipi. Di Kolong Slipi itu diarahin. Kalau chaos di situ ada yang chaos, tapi emang kan Lutfi keadaan emang jalan pulang. Jadi mama juga di situ udah kayak nelponin Lutfi juga gitu. Pi di mana pulang? Jadi mama juga udah kayak punya firasat gak enak gitu ke Lutfi gitu. Iya, punya firasat pulang kayak nyuruh pulang. Nah Lutfi karena makanya pulang pas habis maghrib. Lutfi pulang pas di arah Slipi kan Lutfi nggak tahu jalan, seharusnya belok kiri, jalanannya diblokade. Jadi disuruh lawan arah sama petugas. Nah tiba-tiba nyampe di depan Polres Jakarta Barat. Pas nyampe depan Polres Jakarta Barat situ, Lutfi nggak tahu itu kalau di situ depan Polres Jakarta Barat. Jadi kan ini Polres, di sini Polres, di sininya tuh kayak ada jalan kayak jalan gang gitu. Yang tahu Lutfi itu kayak jalan gang ya kan. Nggak tahu itu jalan gang atau apa. Yang tahu Lutfi sama temen Lutfi itu jalan gang gitu, karena temen Lutfi juga nggak tahu kan, temen Lutfi yang bawa motor, Lutfi lagi fokus kayak ke handphone gitu karena ada notif dari teman-teman juga gitu ya kan. Tiba-tiba pas berhenti ya kan, saya tanya teman saya ya kan, kenapa? Pas saya tanya gitu, baru dia ngejawab, ini jalanannya diblokade lagi kali. Oh yaudah ya kan, saya fokus lagi main HP. Tiba-tiba langsung dari belakang gini, orang berpakaian preman gitu, langsung dibawa ke dalam. Pas saya ngeliat, ini nggak taunya Polres gitu ya kan. Tiba-tiba udah dibawa ke dalam, dibawa ke atas. Nah yang bikin Lutfi sedih itu ya itulah, jadi kayak kan papa kan taunya Lutfi kan taunya ini kan papa kan lagi sakit gitu. Tiba-tiba Lutfi ditangkap, terus selama seminggu kan Lutfi di Polres Jakarta Barat 3 hari, terus dilimpahkan ke Polres Jakarta Pusat. Itu selama seminggu papa nggak datang. Lutfi makin kepikiran dong gitu, maksudnya Lutfi pengen mengharapkan papa datang ini bukan karena papa biar datang terus ngurusin Lutfi biar Lutfi keluar, tapi justru di situ Lutfi malah berpikir sehat apa enggak papa. Iya, Lutfi pengen ngeliat keadaan papa sehat apa enggak gitu, karena kan Lutfi juga ngedengar dari mama papa katanya lagi sakit gitu, terus Lutfi tiba-tiba ditangkap. Nah pada saat seminggu kemudian itu yang datang mama mulu, jadi mama sama kakak Lutfi. Akhirnya Lutfi makin kepikiran, aduh papa kemana, sampai akhirnya pas 6 hari sebelum 7 hari sebelum seminggu ya kan, Lutfi ngomong ke mama ya kan, mah papa kemana gitu ya kan. Dede tahu papa sibuk ya kan, sibuk kerja, tapi kan ini hari libur ya kan, masa papa nggak datang juga gitu ya kan. Apa nggak sayang sama Dede? Jadi kalau di rumah kan bisa manggil Dede. Iya, manggil Dede gitu, manggil sama orang tua, keluarga itu bisa manggil Dede. Apa papa nggak sayang sama Dede gitu ya kan? Dede ngomong begini bukan karena pengen papa datang terus papa ngurus Dede biar bisa keluar gitu. Justru
Dede pengen papa datang ini supaya supaya Dede ngeliat keadaan papa ini baik-baik aja gitu. Karena kan mama kan sebelum Dede ketangkap mama ngomong papa lagi sakit gitu. Dia kepikiran papa kenapa-napa. Ya kalau misalnya kayak Dede yang sakit mah orang luar masih bisa jengukin Dede gitu ya kan. Tapi kalau misalkan orang luar yang sakit kayak papa yang sakit, Dede gimana mau jenguk papa gitu ya kan. Akhirnya pas ke 7 harinya, seminggunya pas abis Lutfi ngomong gitu ya, gak lamahan papa datang gitu. Pas papa datang juga kayak rasanya itu kayak, jadi kayak sebenarnya kalau dibilang kecewa agak kayak kecewa kenapa baru datang gitu ya. Cuman kalau dibilang tenang agak tenangan karena rasa khawatir yang dimana Lutfi mikirnya papa ini sakit, tapi kenyataannya alhamdulillah baik-baik aja, itu udah tersampaikan gitu, udah terobati gitu. Ya sampai akhirnya terus menjalani persidangan, mengikuti persidangan selama 4 bulan kan juga. Jadi 2 bulan di Polres Jakarta Pusat, terus 2 bulannya lagi di Salemba dilimpahkan. Jadi berkas ini udah nyampe pelimpahan P21, terus akhirnya dilimpahkan ke Salemba. Itu di sana itu 2 bulan, sempat juga di situ Lutfi sakit juga gitu kan ya, jatuh sakit juga. Sempat dirawat waktu pas di Salemba sana. Jadi sakit kayak kekurangan apa namanya ya, mungkin Oksigen. Kalau dia bilang sih sakitnya itu sakit tipes gitu. Oh, tipes. Iya, tipes gitu, sakit tipes. Jadi emang dari kemarin-kemarin tuh udah ngerasa kayak udah gak enak badan gitu. Terus pas mama jenguk juga minta bawain obat gitu kan, minta bawain obat, dibawain sama mama, cuman nggak sembuh juga gitu. Akhirnya panasnya bener-bener panas banget gitu ya kan. Terus dibawalah ke klinik di situ kan, di Salemba itu kan ada kliniknya juga ya. Akhirnya dibawa ke klinik terus dirawat, sempat diimpus juga kan di sini diimpus sama pihak klinik situ. Terus pas mama ngelihat Lutfi dalam keadaan itu makin terpukul lagi dengan keadaan Lutfi yang sakit itu. Lutfi harus mengikuti persidangan gitu. Pada saat persidangan katanya persidangan malah ditunda gitu. Itu benar-benar terpukul banget sih. Nah, waktu waktu aksi chaos, Lutfi, apa perasaan Lutfi waktu chaos itu? Apakah itu aksinya atau hanya penonton atau apa waktu itu? Kalau perasaan Lutfi sih, Waktu yang pertama Lutfi ini yang dituduhkan yang pertama atau yang ketiga? kalau perkara ini tanggal 30. Bukan yang dituduhkan ke Lutfi itu peristiwa. Iya, yang kemana? peristiwa tanggal 30. Karena kan kejadian tanggal 30 gitu. Iya. Nah, pada saat tanggal 25 sih ya memang situasi memang chaos gitu. Bahkan waktu pas benderanya udah saya lepas yang dari ikatan bambu ya, itu saya sempat berdiri di depan pagar belakang gedung DPR. Kan situ kan Palmera itu kan belakang gedung DPR. Nah, Lutfi berdiri, jadi kayak ini Lutfi nih. Ini Lutfi berdiri megang bendera. Terus di sana tuh nggak jauh, kayak dari jaraknya tuh kayak dari sini ke belakang tembok sini. Jadi Lutfi berdiri ya kan di depan pagar-pagar gitu. Terus ada Lutfi nggak tahu ya itu entah itu petugas atau orang DPR. Yang jelas yang penglihatan Lutfi itu dia itu memakai baju kemeja, cuman lengan pendek, celana panjang, celana hitam, badannya agak besar, terus nimpuk batu ke arah Lutfi gitu. Selama 3 kali nimpuk batu ke arah Lutfi. Jadi pas sekali dia nimpuk gini nggak kena. Nah pas yang kedua kalinya lagi Lutfi masih diam. Jadi dia nimpuk, Lutfi masih diam. Dia nimpuk dari arah jauh ya kan, dari jauh. Lutfi masih diam ngeliatin gini ya kan. Nah pas yang ketiga kalinya itu dia nimpuk, cuman nimpuk itu sembari lari ngedeketin arah Lutfi gitu. Lutfi tapi diem, Lutfi nggak mikir Lutfi tuh ketimpuk batu, paling bocor. Nggak tahu kenapa Lutfi berpikir seperti itu. Tapi Lutfi pengen megang erat bendera itu lah gitu, Jadi pas dia lari terus ngelempar batu gini,
tiba-tiba lemparannya dia itu mentok ke tiang-tiang sela-sela DPR itu, sela-sela pagar DPR, dan balik ke arahnya dia, akhirnya kena badannya dia, terus tiba-tiba Lutfi nggak tahu ya, anak-anak langsung serentak. Lutfi padahal nggak ngeliat anak-anak gitu, nggak ngeliat anak-anak. Kalau ngeliatin Lutfi, tiba-tiba anak-anak langsung serentak, teriak, wow, kayak mampus gitu segala macam. Oh. Iya. Nah, Jadi sekarang kan lagi apa anak-anak STM ini kan banyak kali viral kan. Sekarang lagi ada demo masalah Omnibus Law. iya Omnibus Law gitu. Sekarang menurut Lutfi anak-anak STM turun lagi nggak kalau menurut Lutfi? Kalau turun lagi sih mereka pasti bakalan turun lagi kalau misalkan dengan adanya meme-meme yang tersebar ya. Justru menurut saya itu ya orang-orang yang asal menyebar meme-meme tersebut itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, karena mereka tidak tahu gitu yang apa anak-anak STEM yang mengikuti meme tersebut ya, aksi seruan tersebut nggak tahu gitu, maksudnya dalam situasi lapangan ini dia nggak tahu kan kayak penanggung jawabnya siapa gitu, yang membuat meme ini siapa gitu, komandonya siapa gitu kan, mereka nggak tahu. Jadi pas mereka datang kadang ada yang tangkap, sedih juga sebenarnya sih, takutnya mereka mengalami apa yang saya rasain gitu. Nah, Lutfi waktu tanggal 30 itu Lutfi sebenarnya ada dikoordinir, sekali lagi dikoordinir, atau memang inisiatif moralitas Lutfi aja? Kalau koordinir sih enggak tergerak kayak itu, Lutfi atas panggilan hati nurani aja sih. Ya, jadi memang Lutfi kan kayak ngeliat dari sosial media gitu ya, ngeliat wah bergerak, ya? Ini pada bergerak gini, oh ini negara ya, Lutfi mikir negara ini nggak baik-baik aja gitu ya kan. Jadi akhirnya Lutfi memutuskan untuk turun ke jalan gitu. Nah sekarang bagaimana? Lutfi mau turun lagi? Kalau turun lagi sekarang pasti bakalan turun lagi. Bukan berarti Lutfi kemarin kan sempat ditahannya. Bukan berarti Lutfi turun ke jalan ini dalam artian Lutfi ini dendam sama kejadian kemarin yang Lutfi ditahan ya. Bukan dalam artian Lutfi turun ke jalan ini bukan dendam, tapi Lutfi gerakan moral. Iya, gerakan moral karena Lutfi ingin menyampaikan aspirasi kita sebagai masyarakat gitu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Pancasila bener nih, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tapi belum nyampe juga. Iya, aduh. Nah, Lutfi trauma nggak dan kejadian kemarin? Kalau dibilang trauma sih, Lutfi nggak trauma ya. Cuman Lutfi masih merasakan kayak pada saat diinterogasi gitu, terus kayak waktu situasi waktu pas di dalam gitu. Jadi kayak suka mimpi gitu. Jadi mimpi ya kan, mimpi masih sering sampai saat ini masih sering ke bawah mimpi. Jadi kayak ke bawah mimpi tiba-tiba masih di sono, terus mimpinya tuh kayak lagi diinterogasi gitu ya kan. Tapi pas bangun badan langsung semuanya nih ya, semua kepala pusing, badan kayak enggak tahu kenapa itu pegel. Kalau ingat peristiwa itu. Iya, maksudnya bukan mengingat, kalau pada saat mimpi gitu, mimpi. Jadi ke bawah mimpi. Jadi pada saat mimpi seperti itu langsung kayak badan pegel gitu, terus langsung kepala kayak berat gitu, nggak tahu kenapa. Ya. Lutfi berapa saudara sih? Lutfi 4 bersaudara. Lutfi nomor berapa? Anak ketiga dari 4 bersaudara. Oh, berarti masih ada adik lagi. Masih ada adik lagi. Oh, sekarang apa sibuknya Lutfi? Kalau sekarang sih alhamdulillah kuliah di Universitas Bung Karno. Oh, alhamdulillah. Yang ngambil fakultas hukum, pengen jadi pengacara. Oh, sama kayak Rizal ya? Lawyer sekaligus aktivis lah kan. Keren. Iya. Rizal kan Om Rizal Kobar kan dia itu juga kan. Iya, wah luar biasa itu. Luar biasa ya. Lutfi juga terinspirasi dari Abang Rizal juga, terus dari teman-teman advokasi pengacara yang mendampingi Lutfi juga kayak Engkong Mahmud juga, wah itu luar biasa banget. Gelar dia itu dokter tapi mau mendampingi kasus seperti Lutfi yang mungkin ya menurut orang-orang ya tidak ada duitnya menangani kasus seperti ini gitu ya kan. Tapi dengan gelar dia seorang dokter itu dia mau gitu memberikan semangat, memberikan motivasi juga buat Lutfi untuk menjadi pengacara gitu. Apa yang mau disampaikan oleh Lutfi kepada kawan-kawan STM yang ya, demo? Kalau Lutfi sih lebih menyampaikan hati-hati dalam bertindak, jangan mudah kepancing terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya gitu ya. Ya intinya kita harus lebih
berhati-hati juga sih ya gitu dalam pergerakan seperti ini, karena lawan kita ini tuh kalau dalam semasa STM kan kadang kan mereka suka tawuran gitu ya kan. Tapi kalau sekarang ini kan STM turun ke jalan, lawan mereka ini berbeda gitu. Jadi kita harus lebih membaca gitu lawan yang apa yang kita lawan gitu. Iya, membaca karena lawan kita berbeda, tapi tujuan kita sama. Tujuan kita sama, betul. Oh. Untuk orang tua apa yang mau diungkapkan oleh Lutfi? Kalau untuk orang tua sih Lutfi ya lebih gimana ya? Yang jelas Lutfi pasti bakalan membahagiakan kedua orang tua Lutfi, menjaga mereka. Ya, sahabat kawan TV One, Lutfi ini seorang anak yang lugu sebenarnya. Dia baru tamat sekolah, lalu dia tergerak waktu dia ikut aksi di 2019 itu, ya bulan September tanggal 30 itu, berdasarkan gerakan hati, gerakan moralnya dia. Tidak ada dikoordinir, tidak dibayar, dia melihat kondisi negara sepertinya tidak ada keadilan untuk hukum, terutama pada orang-orang yang korupsi. Nah, makanya Lutfi berdua dengan kawannya ikut aksi itu karena gerakan moral. Nah, mungkin juga sebagian dari kawan-kawan yang hari ini pun ikut aksi demo menentang undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law itu sama juga dengan perasaannya Lutfi. Tapi Lutfi memiliki perasaan yang berbeda. Sekarang Lutfi udah ngetop, udah punya nama, dia gabung, dia ikut terus sama Om Rizal Kobarnya kemana-mana. Dan sekarang dia sudah kuliah di Universitas Bung Karno. Dia mengambil jurusan Fakultas Hukum karena dia ingin seperti Om Rizal Kobar, ya kan? Dia memiliki advokasi dan Lutfi insya Allah nanti akan menjadi sarjana hukum juga. Amin Allah. Amin. Begitu ya, Bi? Amin, amin. Betul. Benar? Benar. Semangat? Semangat. Enggak trauma? Enggak. Terima kasih nggak sama orang tua? Terima kasih. Lutfi memang hebat. Terima kasih. Kawan sahabat kawan TV One, wawancara saya dengan Lutfi sangat berkesan bagi saya karena Lutfi adalah salah satu seorang anak STM yang berjuang bergerak berdasarkan moralnya. Terima kasih Lutfi. Terima kasih sahabat kawan TV One sudah menyaksikan channel kawan TV One. Untuk itu simak video ini sampai selesai biar tidak salah kata. Lutfi keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau faktanya terkait dengan Ahok, Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. One Kawan TV One.